gawina dipardukan Allah Ta'ala. Insya Allah Ta'ala paham aja ngomong siapa tadi. Diberikan apa? Rezeki yang lain oleh si din. Wa qala ba'duhum haqiqatu taqwa alla yaraka maulaka haitsu nahaka wa la yafqidaka haitsu amaraka. Berkata sebagian daripada mereka ulama tadi, hakikat daripada takwa itu adalah alla yaraka maulaka, bahwa tidaklah melihat akan engkau maulaka, Tuhan engkau, haitsu nahaka, dari segi apa yang dilarangnya oleh engkau tadi. Maksudnya apa yang dilarang Tuhan engkau tidak mengerjakannya. Engkau anggap manusia kadang melihat, tapi Allah Ta'ala melihat engkau gawe tadi. Wala yafqidaka haitsu amaraka, dan tidaklah menghilangkan kepada engkau apa yang telah diperintahkan kepada engkau tadi. Artinya disuruh mengerjakan perintah Tuhan itu kadang kata tidak, atau kadang kata hamun tetap menggawi. Wa qala Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, berkata Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi, at-taqwa at-taharruju anil makhawib. Bermula takwa itu adalah at-taharruju, menjaga diri, anil makhawib, daripada sesuatu yang merasa takut kepada Allah. Wa tashbiru lil wadhaibi, dan selalu tashbiru lil wadhaib, dahiman cangkal bagi tugasnya si hamba tadi. Dia tugas si hamba sebagai apa? Tugasnya dikerjakannya tanpa rasa mengeluh. Wa'addal anfasi wa tanzihul waqti an mujibatil waqti, dan menggunakan waktu, kata sedikit itu, an mujibati, daripada seluruh yang diwajibkan kepadanya, al-muqti, menjauhkan daripada murka Allah. Wa hifzul birri, dan menjaga daripada al-birri, kawa berbuat baik. Wa tarkul wizri, dan meninggalkan perbuatan dosa. Itu takwa, kata Imam Abdul Qasim Al-Qushairi tadi. Tapi punya kita ada mungkin meninggalkan dosa, pasti ada tegawi dosa. Wal ihtima'u tami amma yusqitul maula al-alam, dan adalah al-ihtima'u tam amma yusqitullah, bisa menjaga diri dengan sempurna itu daripada menghindarkan murkanya Tuhan kita tadi. Itu makna takwa. Wa qala sayyiduna al-imam al-Haddad, jami'ut taqwa fi'lut ta'at. Ujar Imam al-Haddad, jami'ut taqwa, dikumpulkan takwa itu dalam apa? Fi'lut ta'ati, mengerja perbuatan ta'at. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan yang dilarang. Khasyatan, karena takut, minallahi subhanahu wa ta'ala, karena takut dari Allah. Yang kita takuti adalah Tuhan kita, yaitu Allah. Wa raja'a thawabihi, dan mengharapkan pahala dari Allah. Wa imtithala amrihi, dan mengerjakan suruhannya. Itu kata Imam Al-Haddad. Wa kana Ibnu Umar yaqul at-taqwa alla taraka nafsaka khairan min ahadin. Berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, yang namanya takwa itu adalah alla tara, bahwa engkau tidak melihat nafsaka, diri engkau, khairan, lebih baik, min ahadin, dari yang lain. Itu takwa itu. Melihat diri, tidak melihat diri lebih baik daripada yang lain, itu namanya takwa juga. Artinya diri itu
kadang merasa bersih, kadang merasa terhindar dari dosa. Bila menganggap diri adalah lebih baik daripada seseorang yang lain, berarti kebalikannya takabur. Takabur kita buahnya. Wa qala al-Hasan al-Muttaqi huwa alladhi yaqulu li kulli man ra'ahu hadza khairun minni. Berkata Imam Hasan al-Basri, orang yang takwa itu alladhi yaqulu adalah dia berkata bagi seseorang yang dilihatnya, apa ucapannya, hadza khairun minni, adalah orang ini lebih baik dariku, adalah orang ini lebih baik daripada saya, kata Siddiq tadi. Menganggap diri ada baik, akhirnya itu lebih baik dari saya, lebih baik daripada diriku. Merasa diri itu ada lebih siapa apa-apa. Wa min thamma ruya wa dzalika li anna al-kamalat al-insaniyah mundarijun fi dibdiha fi fadail taqwa thamaratiha, pada fadilah takwa dan hasilnya. Ja'a fil athari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala Allah azza wa jalla, daripada suatu athar, suatu hadis disebutkan dari sahabat yang bernama Abu Hurairah azza wa jalla qala, inna akramakum indallahi atqakum, surah Al-Hujurat. Sungguhnya yang paling mulia daripada kalian itu Insya Allah Ta'ala adalah atqakum, yang paling takwa daripada kalian itu. Qala innallaha yaqul yawmal qiyamah, nantinya Allah Ta'ala berkata pada hari kiamat, ya ayyuhan nas, ya Tuhan, wahai sekalian manusia, inni ja'altu nasaban, bahwasanya aku menjadikan keturunan bagi kalian. Itu kata Allah Ta'ala. Wa ja'altu nasaban, dan kalian jadikan punya keturunan. Wa ja'altu akramakum, maka kata Tuhan, aku jadikan daripada kalian itu, bukan aku lihat keturunan kalian tadi, aku jadikan akramakum, yang paling mulia di antara kalian itu, atqakum, adalah yang paling takwa daripada kalian itu. Wa abaitum illa an taqulu, tapi kalian kadang mau antaqulu, bahwasanya engkau kalian berkata fulan bin fulan akramu min fulan bin fulan, wa inni arfa'ul yawma nasabi wa wada'u ansabakum aina muttaqun. Jadi Tuhan, bahwasanya hari ini aku pandang, aku lihat adalah siapa yang sepaling takwa daripada kalian itu. Hari ini kata Allah Ta'ala, aku pada melihat lagi akan pangkat kalian, aku pada mengintip lagi daripada derajat kalian itu. Yang aku lihat adalah takwanya kalian pada waktu hidup di dunia. Dia takwa itu ucapannya nyaman, gawiannya sangat nabi. Nanti gawiannya takwa itu. Kenapa? Kadang-kadang kita melanggar sedikit atau banyak, sedikit jadi banyak. Walamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Rasulullah mengutus Mu'ad, sahabat yang bernama Mu'ad, ila Yaman, ke negeri Yaman. Kharaja ma'u liyusiyahu, Nabi keluar bersama Mu'ad tadi, liyusiyahu, untuk mewasiati kepada sahabat Mu'ad tadi. Wa Mu'adun rakibun, pada waktu itu sahabat yang bernama Mu'ad itu naik kuda. Wa Rasulullah, sedangkan Rasulullah di sampingnya, yamshi, Rasulullah berjalan batis. Tahta rahilatihi, di bawah kendaraan daripada Mu'ad tadi. Kenapa Nabi berjalan? Mu'ad tadi di atas kuda. Falamma faragha qala, manakala setelah sampai kuda tadi bergana satu kan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kata Nabi, innaka asa alla talqani,
sungguhnya engkau barangkali alla talqani, tidak akan menemui diriku ba'da 'ami hadza, sesudah tahun ini. Artinya aku jadi Nabi kada lawas lagi wahai Muhammad. Wa la'allaka tamurru bi masjidi wa qabri, dan barangkali engkau nantinya melewati masjidku dan kuburku. Artinya kada lawas lagi, aku akan ruling, kata Nabi wahai Muhammad. Mendengar angka itu melewati masjid dan kuburmu dan Nabi. Babaka Mu'ad, maka Sayyidina Mu'ad itu menangis gitu. Tahu apa yang dipertanyakan oleh Nabi tadi? Khasya'an, karena takut, li firaqi Rasulillah, karena takut berpisah lawan Rasulullah tadi. Sambil berkata Nabi, engkau melewati masjidku dan kuburku. Fumail tapatan, Nabi menoleh nahwal Madinah, ke arah kota Madinah. Nabi menoleh, wahai Mu'ad, aku yang mengubur situ aja nanti. Masjidku situ kita barangkali tahun ini ya jika bertemu lawan aku. Karena aku ada lagi mendengar itu Mu'ad sedih, kehilangan Nabi. Artinya pesannya, takut engkau setelahku ini adalah dengan takwa. Apabila aku sudah ada lagi jadi Nabi wahai Mu'ad, hendaklah engkau takwa. Inna ahla baiti haula'i yarawna annahu awlan nasabi wa anna awlan nasabi al-muttaqin min kanu haitsu kanu. Sungguhnya ahla baiti, ahlu baitku jadi Nabi, haula'i, mereka itu, yarawna, melihat mereka, annahu, bahwasanya ahlul baitku itu aula, lebih seutama manusia denganku dan Nabi. Wa inna aulan nas, dan sesungguhnya kata Nabi, aulan nas, ada lagi manusia yang paling utama biya denganku kini hari kiamat. Siapa? Al-muttaquna, orang yang selalu takwa, kata Nabi tadi. Min kanu, dari golongan apa aja mereka, wahai kanu, dari apa saja mereka itu, dengan syarat mereka takwa, niscaya dia orang yang paling utama bersamaku, kata Nabi tadi. Itu aja pesan Nabi tadi. Wa bil ahya yuqalu inna imratal ajiz qalat li Yusuf alaihissalam. Dalam kitab Ihya disebutkan, sungguhnya istrinya Al-Ajiz raja, qalat, berkata, li Yusuf alaihissalam, berkata kepada Nabi Yusuf. Siapa istri raja? Zulaikha. Kenapa berkata kepada Nabi Yusuf? Karena melihat ketampanan dari Nabi Yusuf tadi. Lalu menggoda, ya Yusuf, wahai Yusuf, inna al-hirsa wa syahwata sayyara al-muluka abida wa sabra wa taqwa sayyara al-abida muluka. Faqala Yusuf, qala Allah Ta'ala, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Kata Zulaikha, ya Yusuf, bahwasanya raja kita ini tamak, wasyahwata, dan punya hasrat, nam kada bisa dihentikan hasratnya itu. Sayyadal muluka, dia menjadikan kerajaannya itu abidan, banyak pembantunya. Tapi kata Zulaikha, aku anak mandar menggantinya lawan ikan. Tapi namanya godaan Zulaikha lawan si Nabi Yusuf ini kadang mempan. Dengan sebab apa? Dengan sebab kuat takwa Nabi Yusuf kepada Allah Ta'ala. Sampai Nabi Yusuf di pada akadnya hendak mengikuti si Zulaikha dari belakang, dari muka, ulah dalil, ulah alasan, berapit-rapit baju rapit dari belakang, mujrat Zulaikha, baju rapit dari tiga, dari kanan,
itu adalah dari belakang Rabit, berarti bujur Nabi Yusuf tadi aku nak menggodanya. Tapi punya Rabit di muka, berarti Nabi Yusuf tadi menggoda aku, tapi tetap Nabi Yusuf itu sih tahan godaan tadi. Kalau kita nama itu tahan godaan, macam-macam dihaulnya, disikayakannya nama ini, disikayakan nama itu, ada tahan. Wa qala tabaraka wa ta'ala qala qadrabit man ahkama maqama taqwa salaha wa ta'ahala li ilmil wirathah wa huwa al-ilmul laduni. Berkata sebagian orang Arifin, alhamdulillah man ahkama, barang siapa yang adalah dia itu qawa, menghukumkan maqam taqwa itu dalam dirinya, menggunakan takwa dalam dirinya itu, salaha, niscaya menjadi baiklah dia, wa ta'ahala, dan memudahkan baginya, ilmil wirasah, untuk memperoleh ilmu yang tidak dipelajarinya. Apa itu ilmu yang tidak dipelajari? Al-ilmu ladun, ilmu laduni. Ilmu laduni itu alladzi yakdimuhu Allah Ta'ala. Ilmu laduni itu ilmu yang dilontarkan Allah Ta'ala langsung di qulubi awliyaihi, di hati para awliyanya. Jadi ilmunya langsung banget di hati, kada banyak tidak buku lagi. Ilmu laduni itu dapat dengan syarat di hati awliyanya. Kada belajar dapatnya, dan kali-kalinya langsung dapatnya, langsung pada di hati ilmu laduni. Alladzi la tahwi turusu, dengan tidak menggunakan aturus, apa aturus, benda memperolehnya. Wala tuqaiduhu turus, tidak terkait dengan belajar. Artinya kalau terkait belajar dapat ilmu laduni tadi. Wa qad harramallahu ala arbabin nufus, dan ilmu laduni tadi adalah diharapkan Allah Ta'ala atas orang yang jiwanya dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi bila jiwanya dikuasai hawa nafsu, Allah Ta'ala menegah akan laduni kepada dirinya tadi. Karena dirinya dari zahirnya dikuasai hawa nafsu terus, karena mau hilang. Al-mashghulina bi islahil maqum. Kenapa? Karena dikuasai hawa nafsu itu menyibukkan dirinya bi islahil maqum, dengan seenak-enak makanan, senyaman-nyaman makanan. Gimana hendak dapat ilmu laduni, makanan yang biasa-biasa aja dari segi makanannya. Al-maqum, kita kan bilang nyaman-nyaman maqum ini. Punya kada nyaman, kada gajah makan. Punya kada gajah makan, kada kuat apa melakukan sesuatu, ya. Wal manquhi, dan menyibukkan diri dengan dia kuasa yang nafsunya tadi. Manquh atuju'a, atuju kawin. Wal malbus, dan dikuasai nafsu tadi kenapa? Dengan apa yang dipakainya. Apa yang dipakai, katujuh yang bagus-bagus itu tertegak. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man amila bima alima awrathahu Allah ilman ma la ya'lam. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Syaratnya takwalah oleh kalian kepada Allah Ta'ala, wa yu'allimukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mengalimkan daripada kalian tadi. Samaratul amal bil ilmi, buahnya amal itu adalah bil ilmi, hasil dari ilmu. Al-mustafad, ilmu yang diambil minal kitab, dari Al-Quran, wa sunnah, dan daripada gawian Nabi. Al-khalis min syawabihil hawa, al-mas'hub bitaqwa ma'a mujanabatin da'wah.
Wa minal ayati dilalah ala at-taqwa. Qala Sayyidina Imam Ahmad bin Hasan Al-Tass, ahlul baitil an-nabawiyyi tariqatuhum wal amal. Berkata Imam Ahmad bin Hasan Al-Tass, ahlul baitil nabawi, ahlul bait Nabi itu jalan mereka al-amalu, beramal atau mengamalkan. Wala ya'khuduna minal ilmi, tidaklah mereka itu mengambil daripada ilmu illa ma yushiduhum, melainkan apa yang mereka petunjuk kepada mereka ilal amali, untuk diamalkan. Wa yahfazuhu lahum, dan dijaga oleh mereka tadi. Jadi jalannya daripada ahlul bait itu mereka banyak amalnya serta ilmunya. Makanya para ahlul bait itu mereka banyak amalia yang dibaca karena lewat amalan. Qala Syekh Ali Muhammad bin Jalal Al-Muslim min asy-syada'idi wal mata'ib, termasuk daripada al-mata'ib, kesulitan dan kesusahan. Al-qurub, kita sering di sini mendapat duka cita. Mendapat apa? Huru-hara duka cita tadi. Wa makhrajan minal musykilati wasyubhati, itu adalah jalannya hilang duka cita tadi dengan takwa manusia tadi. Habis. Kemudian bab yang kedua, bab tsalis, ahammiyatul ibadah wa fadliha. Bab yang ketiga, pentingnya ibadah dan utamanya. Ibadah dengan ilmunya. Zakarallahu ta'ala fi hadhihi ayati syarifah annahu ma khalaqal khalqa illa li ibadatihi wa ta'atihi. Allah Ta'ala menyebutkan sungguhnya apa yang Allah Ta'ala menciptakan makhluk itu tidak lain adalah tujuannya illa ibadatihi, untuk ibadah kepadanya, wa ta'atihi, dan taat kepadanya. Jadi dua aja tujuannya. Allah Ta'ala menciptakan makhluk tadi, ibadah disertai dengan ilmunya, wa ta'atihi, dan taatnya. Qala ba'dul arifin fajamil khalqi, berkata sebagian orang arif, fajamil khalqi, semua makhluk itu macam-macam di sini. Berruhum, ada yang baik di antara mereka. Wa fajiruhum, ada yang jahat daripada mereka. Artinya ada pasangannya, gitu. Ada yang baik, pasangannya yang jahat. Yang baik seduniaan kepada kami juga, yang jahat seduniaan kepada kami juga. Ada tantangannya. Mu'minuhum, ada yang beriman daripada mereka. Wa kafiruhum, ada yang ingkar daripada mereka, ada yang kafir daripada mereka. Ma khalaqahum Allahu illa lil ibadati, tidaklah mereka itu diciptakan Allah Ta'ala illa lil ibadati, untuk mereka beribadah. Fa kulluhum ya'budun, maka setiap daripada mereka ya'buduna, menyembah Allah Ta'ala, ada Tuhannya. Orang kafir tadi ada Tuhannya, ada Tuhan yang bergantung tauhid, ada Tuhannya yang beranak burung di bahu merpati. Tuhan mereka. Karena apa? Mereka percaya. Lakinnal mu'minuna ya'buduna rahman, tetapi orang beriman, kata orang alhamdulillah tadi, ya'buduna, mereka itu menyembah Ar-Rahman, Allah Ta'ala Maha Pengasih tadi. Wal kufaru, sedangkan orang kafir, ya'buduna syaitan, menyembah syaitan, disembah mereka dengan berbentuk patung. Syaitan tapi berbentuk patung, mereka itu Tuhan mereka, syaitan. Falladzina ya'buduna Rahman, maka mereka yang adalah bertuhankan Allah Ta'ala Rahman, hum ahlul jannah, mereka ahlul jannah. Walladzina ya'buduna syaitan hum ahlun, mereka itu adalah ahli neraka, ya'buduna syaitan. Jadi ketika Nabi lahir, syaitan itu terhalang, terhijab mencuri pendengaran rahasia Allah Ta'ala dengan sebab Nabi kita lahir.
Sebelum Nabi lahir, syaitan itu tahu rahasia Allah Ta'ala, tahu seseorang itu kapan meninggal, kapan mati. Syaitan itu tahunya, iblis tahu. Lalu Mahabharata, wahai bulan bin bulan, iblis, engkau besok akan mati. Saya mati jujur sebelum Nabi lahir. Rahasia Allah Ta'ala awal mencurinya, harap cuma karena Nabi lahir terhijab dan dididik oleh Rasulullah tadi. Fabihadza ma'na kulluhum fi ibadati. Karena sangkalnya iblis, kadang awal lagi mencuri pendengaran, kadang awal lagi mencuri rahasia Allah Ta'ala, sehingga iblis tadi maulah siasat tentang apa? Menyingkirkan, membinasakan Rasulullah tadi pada waktu lahir. Kayak caranya dibikin fitnah macam-macam. Saya kadang awal juga anak dibunuh, dia anak awal juga dilindungi oleh Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril. Faqila lahu hal tusamma ibadah a'malu ahlu fa'adhalal fa'ajaba na'am. Setiap orang di sini punya ibadahnya. Orang kafir ada ibadahnya, ibadah mereka setiap hari Ahad. Na'am lidzalika yaqulu ahlul ilmi at-talabbusu bi ibadati fasidah haram. Safuha ibadatan walau kana haram. Kama yuqalu arizqu ma yanfa'u walau kana haram. Ada sedikit orang berpura-pura bi ibadati fasidah, dengan ibadah yang tidak benar, haramun tertegak. Jadi kita ibadah itu hendaklah kita sebenar-benarnya dengan apa? Memiliki ilmu terlebih dahulu. Apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan itu ada ilmunya. Kosong barang. Qala Ibrahim al-Qawwas, al-ilmu kulluhu fi kalimataini. Kata Ibrahim al-Khawwas rahimahullah ta'ala, bermula ilmu itu semuanya pada dua kalimat. La tatakallam, sini pertama, janganlah engkau membebani diri, ma'ufita, apa yang sudah cukup bagi engkau tadi. Apa yang sudah engkau cukup pelajari, gunakan di sini, amalkan. Wala tutayyi, dan janganlah sini yang kedua, tudayyi' ma stukfita, janganlah engkau menyiapkan apa yang sudah engkau basic, apa yang sudah engkau cukup dalam diri engkau tadi. Sudah basic, sudah cukup, gunakan lagi, pakai aja lagi sih. Ar-rizqu alladhi taqaffala Allah bihi likulli dabbatin fil ardi. Hanya saja rezeki itu sudah dijamin bagi setiap binatang melata di bumi. Kita kalau mencukupkan diri, kalau menggunakan diri kita untuk ibadah, itu sudah rezeki di sini. Mastukfita ala ibadah faradah. Apa yang sudah dicukupkan dengan engkau ibadah tadi, allati faradaha, yang dipadukan Allah Ta'ala ala kafatil ibad, atas semua hamba. Jadi kalau ibadah dengan ada ilmu tetap masuk rezeki sudah. Kalau menggunakan semua anggota ibadah. Orang Sayyidina Imam Abdullah bin Al-Haddad, dan sekali kemudahan Allah Ta'ala, rezeki dari Rasulullah Ta'ala, matikan musnul khatimah, dijauhkan dari Rasulullah khatimah, mudah-mudahan kita dikumpulkan dalam surga bindaus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak mematikan Allah surga daripada menzirahi Makkah dan Madinah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa faqihna fid din wa 'aliman ta'ala fid din wa 'aliman tawil wa faqihna fid din wa 'aliman ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur
رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله